Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar geografi dan topik pembahasan kita kali ini itu adalah tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu di slide-nya. Nah, untuk mengenal AMDAL itu biasanya dimulai dengan pengertian AMDAL. Nah, anak-anak sebelumnya pasti sudah pernah ya mendengar istilah AMDAL. Nah, sebenarnya apa sih AMDAL? Gitu kan? AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Jadi inti dari AMDAL itu adalah lebih untuk penyelamatan lingkungan hidupnya ya. Jadi dengan adanya AMDAL ini lingkungan hidup biasanya agar lebih terhindar dari pencemaran dan kerusakan alam yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan yang dimaksud di sini itu adalah AMDAL tersebut berperan besar untuk menentukan suatu proyek ataupun penggunaan wilayah itu disetujui atau tidak disetujui. Biasanya ketika AMDAL sudah ada pada suatu pengembang suatu wilayah itu biasanya berarti ada izin ya. Oke, AMDAL merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak yang positif. Nah, seperti Bapak bilang tadi, AMDAL ini dianya adalah pertimbangan menentukan keberlanjutan suatu pengembang wilayah, bisa seperti kayak pembukaan lahan, bisa jadi seperti pembukaan perusahaan. Nah, ketika proses perusahaan, proses produksi itu berjalan, tentu ada namanya yang dikatakan zat sisa atau limbah. Nah, bagaimana dengan B3-nya ya kan, bahan beracun berbahayanya itu seperti apa? Nah, itu dikaji dengan dengan AMDAL. Kalau dia berbahaya, maka AMDAL tersebut bisa mengambil tindakan untuk menstop ya perusahaan tersebut. Nah, apabila pengelolaan limbahnya itu ternyata tidak mencemari lingkungan, maka perusahaan tersebut tetap dapat yang namanya keberlanjutan untuk tetap beroperasi. Nah, ketika nanti ada penelitian tentang AMDAL-nya itu biasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penelitian langsung ke lapangan ke perusahaan tersebut, maka itu nanti akan membuat perusahaan tersebut tetap berjalan atau tidaknya gitu kan. Nah, jadi menghindari namanya kerusakan-kerusakan negatif dari lingkungan tersebut sehingga lebih bermanfaat ya, lebih ke positifnya. Meskipun lingkungan tersebut telah dikembangkan atau diolah, maka tetap dampak-dampak negatifnya bisa terminimalisir. Nah, itulah gambaran tentang AMDAL ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mengapa sih perlu dilakukan AMDAL gitu kan? Nah, alasannya apa? Yang pertama itu penataan hukum lingkungan. Nah, kita lihat saat ini lingkungan hidup itu saat ini benar-benar sangat memprihatinkan ya. Banyak terjadi kerusakan-kerusakan hutan, banyak sekali pencemaran-pencemaran tanah, air, dan udara yang saat ini banyak terjadi di Indonesia ya. Maka melihat kasus seperti itu, maka perlu dilakukan AMDAL. Jadi dengan adanya AMDAL tersebut bisa minimalisir kerusakan-kerusakan tersebut sehingga lingkungan bisa lebih lestari, lebih asri ya meskipun lingkungan tersebut diolah ya. Oke, selanjutnya optimalisasi dampak positif dan minimalisir dampak negatif. Ya, dengan adanya AMDAL otomatis ada namanya alat kontrol untuk melakukan namanya evaluasi
terhadap lingkungan yang diolah suatu perusahaan atau pertambangan atau kegiatan industri lainnya. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak? Maka ini dikatakan sebagai pemberian acuan, gitu ya. Nah, apabila dampak negatifnya besar dan penting dapat ditanggulangi sejak dini. Iya, ketika dianya negatifnya besar, apakah perlu langsung di stop gitu kan? Itu seperti biasanya dilakukan dulu evaluasi seperti teguran gitu kan. Apabila terus berlanjut maka mau tidak mau maka harus ada penutupan. Alat atau instrumen pengelolaan LH. LH ini maksudnya lingkungan hidup bagi semuanya. Jadi bagi semuanya itu bagi masyarakatnya, bagi hewannya, bagi tumbuhan, bagi pengembang, bagi negara gitu ya. Untuk lingkungan tersebut, airnya, tanahnya, udaranya itu seperti apa itu semua dikaji dalam AMDAL. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Nah, mengapa sih diperlukan AMDAL? Nah, tadi sudah dibahas juga, ini tambahannya. Adanya undang-undang dan peraturan presiden ya kan yang menghendaki peraturan pemerintah yang menghendaki adanya AMDAL untuk dilakukan pada proyek-proyek yang akan dibangun. Jadi kebanyakan proyek-proyek dibangun itu tanpa saat ini ada AMDAL-nya gitu kan, tetapi tidak dilaksanakan. Dengan adanya AMDAL, dikuatkannya AMDAL, bisa nanti proyek-proyek besar bisa tetap patuh terhadap lingkungan. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Pada umumnya proyek-proyek pembangunan itu hanya mengkesampingkan yang namanya lingkungan. Yang penting adalah aset, bagaimana produksinya, bagaimana keuntungannya, bagaimana distribusinya, bagaimana keuntungannya, gitu kan? Hanya just materialistiknya saja, tapi lingkungannya tidak pedulikan seperti itu. Maka dengan adanya AMDAL ini sangat-sangat perlu untuk diperhatikan lingkungannya untuk keberlangsungan lingkungan hidup anak generasi cucu kita ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, AMDAL ini ternyata sebagai usulan proyek gitu kan. Usulan proyek itu maksudnya ketika ada suatu perusahaan ataupun suatu pengembang membangun suatu proyek besar, maka perlu adanya AMDAL. Dengan adanya AMDAL itu berarti adanya hak izin dan evaluasi apakah itu melanggar aturan atau tidak gitu kan. Jadi informasi lingkungan itu maksudnya apakah ini lingkungannya baik atau buruk setelah dikelola. Oke. Menyusun rencana acuan dan membuat AMDAL. Jadi ini ketika sudah dilakukan apa evaluasi, setelah dievaluasi apa rencana ke depan. Dengan adanya AMDAL bisa diambil keputusan ya. Jadi AMDAL ini juga sebagai pemantau lingkungan. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip-prinsip AMDAL itu yang pertama itu harus mengikuti rencana tata ruang wilayah. Jadi tidak asal sembarangan diberikan izin AMDAL, maka wilayah-wilayah tersebut itu bebas sesuka-sukanya gitu kan. Tetap mengikuti namanya protokol perencanaan wilayah yang sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Nah, nomor 2 ini untuk studi kelayakan kegiatan pembangunan. Jadi pembangunan ini, wilayah ini apakah pembangunannya berjalan dengan baik, apakah peduli dengan lingkungan. Nah, ini AMDAL akan menjadi suatu acuannya gitu kan. Nah, jadi AMDAL ini akan menjadi suatu keseriusan dan keharmonisan hubungan antara pembangunan dan lingkungan. Jadi dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan lingkungan tersebut tidak rusak dan kegiatan ekonomi juga tetap berjalan. Itu dia. Nah, yang keempat itu AMDAL itu sebenarnya berfokus pada lebih ke masalahnya, lebih ke dampak yang dirasakan oleh lingkungan itu tersebut. Sehingga dengan adanya kerusakan-kerusakan tersebut yang dilakukan oleh proyek-proyek, contohnya bisa dilakukan evaluasi dengan adanya AMDAL ini. Nah, jadi AMDAL ini sebenarnya pemakarsa kepada pemerintah, kepada kementerian untuk lebih memantau proyek-proyek besar, apakah ini dia sesuai dengan lingkungan atau tidak, gitu kan. Nah, ternyata AMDAL itu bukan hanya pada pemerintah saja manfaatnya, kepada pengembang saja, tapi masyarakat juga ya. Nah, yang pertama itu mengetahui rencana pembangunan di daerahnya. Jadi, proyek apa ini dengan adanya AMDAL, maka kita jelas tahu gitu kan. Mengetahui perubahan yang akan terjadi. Nah, setelah proyek ini ada di sini, bagaimana perubahan lingkungannya, baikkah, burukkah gitu kan. Memahami proyek dengan jelas dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Jadi kalau pemenang proyeknya itu sudah mendapatkan ACC, sudah jelas, tidak merusak lingkungan, maka bisa ada partisipasi masyarakat untuk mendukung. Tetapi apabila nanti merusak, maka masyarakat berhak untuk menuntut perusahaan dengan adanya AMDAL tadi gitu kan. Nah, ini ada hak dan kewajiban. Jadi sebagai proyek kita sebagai pengelola juga harus peduli dengan lingkungan. Nah, itu ya tentang AMDAL.
Jadi ada dampak negatifnya, ada juga apanya ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya itu saling berkait. Jadi dampak negatif AMDAL ini saat ini itu sebenarnya tidak ada, tetapi masyarakat pengelola itu selalu menyalahgunakan AMDAL. Dengan meskipun adanya AMDAL, pembangunan itu tidak taat terhadap kerusakan lingkungan. Jadi AMDAL itu hanya seperti suatu formalitas saja, itu kelemahannya sekarang ya. Oke, terima kasih anak-anak. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang AMDAL. Nah, jangan lupa kita akan belajar minggu depan dengan pembelajaran topik yang berbeda yang pastinya menarik dalam ilmu geografi. Oke, semangat terus meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.